Hari ini, mari kita menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Secara rohani, kita adalah malaikat yang telah berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Menurut sejarah di dalam Kejadian, Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan diusir dari Taman Eden. Sebenarnya, kisah mereka bisa dilihat sebagai perumpamaan tentang kita yang telah diusir dari sorga. Kita bisa mengetahui hal ini melalui Yesaya pasal 14, Yehezkiel pasal 28, Wahyu pasal 12, dan banyak ayat lainnya di dalam Alkitab. Ketika Tuhan muncul sebagai manusia di depan Abraham, Abraham mengenali Dia dan melayaninya. Dan juga, 2000 tahun yang lalu, orang-orang seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengenali Yesus Kristus yang datang ke bumi dalam rupa manusia. Alkitab menubuatkan bahwa pada zaman Roh Kudus, Tuhan akan datang ke bumi sekali lagi sebagai manusia untuk memimpin umat manusia kepada keselamatan. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita semua bisa mengenali Tuhan ketika Dia datang sekali pada akhir zaman? Pada masa gereja awal, sudah ada imam besar, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan semua orang Yahudi. Yesus Kristus adalah Tuhan yang dipercaya mereka dalam agama Yahudi datang ke bumi sebagai manusia dan muncul di hadapan mereka. Namun, mereka menolak Yesus. Mereka mengkhianati, menganiaya, dan mengolok-olok Tuhan mereka. Mereka menuduh Dia sesat dan akhirnya menyalibkannya. Hal ini terjadi dalam sejarah Israel. Pada akhir zaman ini juga, jika kita kurang memahami ajaran Alkitab tentang bagaimana Tuhan akan muncul di bumi ini, itu akan selamanya tetap menjadi teka-teki bagi kita, dan kita akan menolak Mesias. Itulah sebabnya Alkitab merupakan sebuah teka-teki besar. Jika kita tidak bisa memecahkan teka-teki itu, kita tidak bisa mengenali Yesus meskipun Dia ada di sebelah kita, sama seperti murid-murid yang tidak mengenali Yesus setelah kebangkitannya meskipun mereka berbicara dengannya dalam perjalanan ke Emmaus. Kita harus mengenali Tuhan pada zaman ini. Itulah sebabnya, Nabi Hosea menulis dalam Hosea pasal 6, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti yang Anda ketahui, di Amerika Serikat, ada Empire State Building yang terkenal. Apa yang Anda pikirkan jika seseorang mengatakan bahwa Empire State Building hanya terbentuk dengan sendirinya? Bisakah itu terbentuk dengan sendirinya? Tidak mungkin. Namun, ketika seseorang mengatakan bahwa bumi terbentuk dengan sendirinya, tidak ada orang yang membantahnya. Hal ini sungguh aneh. Apakah ada di antara Anda yang melihat orang yang membangun Empire State Building? Hampir semua dari kita tidak melihatnya. Akan tetapi, bangunan itu ada. Pikirkan tentang bumi, matahari, atau bintang-bintang di alam semesta. Semua itu tidak pernah bisa terbentuk sendiri. Seseorang menciptakannya, tetapi manusia tidak mengetahui Dia yang menciptakan itu. Bukankah itu benar? Karena semua itu ada sekarang, pasti ada yang menciptakannya. Dia menciptakan bumi untuk berputar mengelilingi matahari dalam 365 hari. Dia menciptakan bulan untuk berputar mengelilingi bumi dalam 29,5 hari. Dengan membuatnya berputar dan berotasi, Dia menciptakan sistem di mana pasang surut terjadi sehingga pasokan oksigen mencukupi dalam ekosistem. Apa yang Alkitab katakan tentang ini? Ada tertulis bahwa orang yang berkata bahwa tidak ada Tuhan adalah orang bodoh.
Jadi hari ini, melalui judul, Teka-teki Besar, Rahasia Alkitab, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Dia yang menciptakan alam semesta dan memberi nafas hidup kepada umat manusia. Kita harus mengenali Dia yang akan membimbing kita ke jalan untuk kembali ke rumah sorgawi kita yang abadi. Kita harus memecahkan teka-teki ini selama hidup kita. Kalau tidak, kita akan menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk bangun di pagi hari, pergi bekerja, pulang ke rumah, tidur di malam hari, dan mengulanginya sampai pensiun. Kemudian, hidup kita akan berakhir. Kita tidak akan pernah tahu mengapa kita dilahirkan dan untuk apa kita hidup di bumi. Tetapi kita datang ke bumi ini karena alasan tertentu. Ada juga alasan khusus bagi kita untuk meninggalkan bumi ini. Ketika kita meninggalkan bumi ini, bukankah kita harus pergi ke tempat yang baik? Alkitab berkata bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Dihakimi bisa dinyatakan dengan kata diadili. Bukankah ini berhubungan dengan orang berdosa? Itulah sebabnya, tertulis di dalam Roma pasal 3 bahwa semua manusia adalah pendosa dari sorga dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saat kita menghadapi pengadilan rohani, Tuhan akan melihat seberapa banyak pertobatan yang kita lakukan di bumi ini. Banyak orang berkata bahwa kebenaran agama Kristen seperti fiksi dan mitos. Namun, sebenarnya tidak seperti itu. 진리에 대한 내용을 굉장히 허구적인 내용이라 신화한다. 전혀 그렇지 않습니다. Seseorang yang selalu hanya melihat bagian belakang orang lain akan menggambar seseorang tanpa mata dan hidung. Seseorang yang hanya melihat bagian depan hanya akan menggambar bagian depan. Tetapi manusia memiliki bagian depan, samping, dan belakang. Karena manusia gagal melihat kebenaran secara 3 dimensi, mereka belum bisa memecahkan teka-teki tentang Tuhan. Bukankah Tuhan datang ke bumi ini dan memberi kita kebijaksanaan untuk memecahkan teka-teki itu melalui perjanjian baru? Bukankah Dia melakukan perjalanan agung yang disebut perjanjian baru bagi umat manusia untuk bertobat dan kembali ke sorga? Mengenai hal ini, marilah kita menyelidiki firman Tuhan bersama. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, artinya jika menambahkan sesuatu kepada firman Alkitab ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Malapetaka akan menimpa mereka. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini berarti mereka tidak akan memasuki kota kudus, kerajaan sorga yang mulia. Sederhananya, kita tidak boleh menambah atau mengurangi sesuatu dari firman Tuhan, bukan? Kita harus menyampaikan ajaran-ajaran Alkitab sebagaimana adanya. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan dari Alkitab. Kalau begitu, apa saja ajaran yang ada di dalam Alkitab? Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 39. Di dalam pasal 5 ayat 39, Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, semua firman yang tertulis dalam Alkitab bersaksi tentang Yesus." Mari kita baca ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Meskipun mereka mengikuti Yesus, menyaksikan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan mendengar perkataan kehidupan, mereka tidak percaya perkataannya. Itulah sebabnya mereka menunjukkan hal-hal jasmaninya dan berkata,
Bagaimana engkau bisa berkata bahwa engkau turun dari sorga? Bukankah engkau anak Maria dan Yusuf? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita di satu kota? Jadi bagaimana dia begitu berani berbohong bahwa dia turun dari sorga? Beginilah cara banyak orang Yahudi memandang Yesus pada waktu itu. Sangat disayangkan. Mengapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Itu karena mereka tidak bisa memecahkan teka-teki tentang Yesus. Saudara-saudari mungkin tahu cerita tentang Sphinx dalam mitologi Yunani kuno. Sphinx memberikan teka-teki kepada para wisatawan yang ingin melewati kota Thebes. Jika mereka memecahkan teka-teki, mereka bisa lewat. Namun, apa yang terjadi jika mereka gagal? Mereka dibunuh sebelum memasuki kota. Kita harus menghadapi kenyataan rohani kita. Alkitab adalah teka-teki rohani. Alkitab bukanlah karya klasik atau sastra. Alkitab memungkinkan kita untuk melihat dunia rohani yang tak terlihat. Mengenai teka-teki ini, Yesus menjelaskan dalam Yohanes pasal 5, kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku. Kitab Mazmur bersaksi tentang Yesus, dan kitab Kejadian juga bersaksi tentang Yesus. Bukankah ini luar biasa? Saat ini, dalam banyak lukisan, Yesus digambarkan dengan sangat indah sehingga siapa saja akan mengagumi penampilannya. Namun, menurut Alkitab, dia tidak disambut oleh orang-orang. Dia ditolak di setiap kota, dianiaya, dan terkadang diludahi, bahkan ditinju di wajahnya. Orang-orang menuduh dia sesat dengan berkata, "Engkau hanya seorang manusia saja, tetapi menyamakan dirimu dengan Tuhan." Dia tidak dikagumi oleh orang-orang seperti gambaran Yesus yang kita lihat sekarang. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya pada zaman ini? Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ketika dia pertama kali muncul di bumi ini, dia datang ke Israel dengan nama Yesus. Alkitab menubuatkan bahwa dia akan muncul untuk kedua kalinya. Kapan dia akan datang untuk kedua kalinya? Di mana dia akan muncul? Apakah tanda bagi kita untuk mengenali kedatangannya yang kedua kali? Kita perlu menemukan jawabannya. Mari kita periksa dulu percakapan Yesus dan Petrus 2000 tahun yang lalu. Silakan buka Matius pasal 16. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus mengajukan teka-teki kepada murid-muridnya. "Menurut kamu, siapakah aku ini? Mengapa kamu mengikuti aku?" Petrus segera menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mari kita lanjutkan membaca ayat 17 untuk melihat reaksi Yesus terhadap jawaban Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Mengapa Petrus menerima upah seperti ini? Dia memberikan jawaban yang benar untuk teka-teki terbesar. Pada saat itu, orang lain hanya mengakui Yesus sebagai anak dari seseorang. Namun, Petrus berkata, "Engkau adalah Tuhan yang datang sebagai manusia." Saat dia memberikan jawaban yang tepat, Yesus berkata, "Aku akan memberimu kunci kerajaan sorga." Dia memberi Petrus kuasa besar sebagai hadiah. Sebaliknya, orang-orang Yahudi yang tidak mengetahui identitas Yesus yang sebenarnya, menyalibkan Yesus. Mereka bahkan berteriak, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Bukankah ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang waktu itu kurang mengetahui tentang Yesus? Lalu, apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 11? Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Karena umat manusia tidak tahu bagaimana caranya bertobat dari dosa-dosa mereka, mereka masing-masing memilih jalan hidupnya sendiri. Tuhan berbelas kasih kepada umat manusia dan mengenakan tubuh manusia untuk mengajar umat manusia tentang cara kembali ke kerajaan sorga. Sekarang, mari kita lihat situasi para pemuka agama dan orang-orang yang dianggap istimewa saat itu. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. "Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah apa? Ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani." Yesus disebut Yesus dari Nazaret. Yesus dibesarkan di Nazaret dan memberitakan Injil di kota Nazaret. Karena banyak orang dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu memiliki nama Yesus, untuk membedakan dia, orang-orang memanggil dia Yesus dari Nazaret. Namun, dalam ayat ini, mereka menggambarkan Yesus sebagai seorang tokoh dari sekte Nasrani. Di sini, imam besar, pengacara, dan tua-tua menuduh Rasul Paulus di hadapan gubernur dengan berkata, karena dia percaya kepada Yesus, dia harus dihukum tanpa alasan lain. Mereka memperlakukan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai sekte orang Nasrani. Pintu itu memang sempit. Mereka yang mengenali Yesus adalah orang-orang yang telah memecahkan teka-teki besar itu. Mereka adalah Rasul Petrus, Paulus, dan Yohanes. Bukankah orang-orang ini adalah tokoh yang paling dikagumi dalam seluruh agama Kristen saat ini? Mengenali Tuhan ketika Dia datang ke bumi ini dalam wujud manusia bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, apa yang harus kita perhatikan? Kita perlu memperhatikan firman dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang Aku. Kesaksian-kesaksian apa yang diberikan Alkitab tentang Kristus? Mari kita cari tahu melalui Wahyu pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ada tertulis, kemudian daripada itu, ada tertulis di pasal 6, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Pohon ara melambangkan bangsa Israel, bukan? Menurut nubuat Alkitab, angin berarti perang. Oleh karena itu, secara rohani, itu berarti bahwa setelah Perang Dunia Kedua, para malaikat sedang menahan perang itu. Saat angin ini dilepaskan, perang besar terakhir Armageddon akan terjadi. Mari kita baca ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dari mana malaikat itu muncul? Dari tempat matahari terbit. Oleh karena itu, pekerjaan Injil yang terakhir harus dimulai dari negeri di timur, tempat matahari terbit.
Silakan lihat peta ini. Pulau Patmos, tempat Rasul Yohanes menerima wahyu, terletak di sebelah Turki, bukan? Melihat negara paling timur dari sana, Anda akan menemukan Korea Selatan. Mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Rasul Yohanes melihat semua wahyu saat berada di pulau Patmos. Mari kita kembali ke Wahyu 7. Pasal 7 ayat 2 kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Apa yang dimaksud dengan memeteraikan? Bukankah itu berarti, ini milikku? Meterai Tuhan sama dengan cap Tuhan. Di mana meterai Tuhan akan ditempatkan? Mari kita baca ayat 3 lagi. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada mana? Pada dahi mereka. Menurut Wahyu pasal 7, dari mana Injil Tuhan yang terakhir akan muncul? Selain gereja Katolik, bukankah Amerika Serikat adalah kubu Protestan? Mereka semua dimulai dari barat. Namun, pekerjaan Injil terakhir Tuhan dimulai dari negeri yang jauh di timur, yaitu Korea Selatan. Itulah sebabnya Alkitab memuat banyak catatan tentang timur. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan terakhir untuk memeteraikan umat Tuhan harus dimulai dari Korea Selatan, negeri yang jauh di timur. Kalau begitu, siapa yang harus datang dan melakukannya? Apakah tandanya? Apakah dia memiliki meterai Tuhan atau tidak? Kita harus mengecek itu dulu. Mari kita kembali ke pasal 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Keempat malaikat itu ditugaskan untuk menurunkan bencana. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Janganlah merusakkan. Dengan kata lain, janganlah menurunkan malapetaka. Tuhan menangguhkan malapetaka. Meterai dalam Alkitab bisa disebut sebagai tanda yang olehnya kita bisa menghindari malapetaka. Mari kita baca Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T, artinya memberi tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Dalam Wahyu pasal 7, tertulis, meterai, di dahi, dan dalam ayat ini, tertulis, tanda, di dahi. Orang yang memiliki tanda ini akan diselamatkan dari malapetaka terakhir Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Kita bisa menemukan janji Tuhan bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari semua bencana pada zaman Musa 3.500 tahun yang lalu, bukan? Mari kita buka Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 11 kita baca. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Pada malam itu juga aku akan melewati Mesir dan membunuh setiap anak sulung baik manusia maupun binatang, dan aku akan menghakimi semua dewa Mesir.
Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, apa yang terjadi ketika malaikat-malaikat pemusnah melihat rumah-rumah yang ditandai dengan darah anak domba Paskah? Mereka semua melewati rumah-rumah itu. Oleh karena itu, Tuhan menetapkan nama hari raya ini sebagai hari Paskah yang berarti bencana berlalu, bukan? Kalau begitu, apa maksud dari nubuat dalam Wahyu pasal 7 bahwa meterai Tuhan akan muncul di timur? Apa yang akan dibawa Tuhan ketika Dia datang dari Korea Selatan, negeri yang jauh di timur? Dia akan muncul dengan membawa kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Sekarang, mari kita lihat bagaimana caranya Yesus Kristus telah merayakan Paskah itu pada waktu Perjanjian Baru. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita baca ayat 26 untuk melihat bagaimana Yesus merayakan Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab anggur Paskah inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Roti Paskah melambangkan tubuh Kristus, dan anggur Paskah melambangkan darah Kristus. Dengan cara ini, Yesus mengajarkan hari Paskah sebagai perjanjian baru kepada seluruh umat manusia. Lalu, apa yang dijanjikan kepada umat manusia ketika mereka mengikuti ajaran ini? Mari kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, yakni jika kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Bagaimana kita bisa makan daging Yesus dan minum darahnya? Yesus berjanji bahwa roti dan anggur Paskah adalah daging dan darah anak manusia, dan memberikan hidup yang kekal. Yesus menaruh janji yang berharga ini dalam kebenaran Paskah. Namun, setelah Yesus naik ke sorga dan para rasul meninggalkan bumi ini, gereja mulai menerima peraturan penyembahan dewa matahari yang tidak ada hubungannya dengan agama Kristen, seperti penyembahan salib, Natal, dan ibadah hari Minggu. Sebuah perdebatan timbul antara gereja timur dan gereja barat di Roma. Ini disebut perdebatan pasca. Kata pasca adalah bahasa Yunani untuk hari Paskah. Ini ditemukan dalam sejarah gereja. Sekitar tahun 155, orang-orang pertama kalinya untuk mencoba menghapuskan Paskah. Pada tahun 197, hal itu terjadi kedua kali. Akhirnya, pada tahun 325, Kaisar Konstantinus memanggil gereja timur dan gereja barat ke sebuah dewan. Dewan ini menetapkan aturan untuk menghapuskan hari Paskah dan merayakannya pada hari kebangkitan, hari Minggu. Bolehkah manusia mengubah hukum Tuhan? Paskah, meterai Tuhan, telah sepenuhnya menghilang dari bumi.
Oleh karena itu, untuk memberitakan Paskah Perjanjian Baru di bumi ini, Kristus Angsang-hong mendirikan Gereja Tuhan pada tahun 1964. Sejak itu, Paskah, Meterai Tuhan, dipulihkan dan diberitakan. Itulah sebabnya mengapa kita sekarang harus memahami Kristus dengan benar, yang akan muncul untuk kedua kalinya, dan memecahkan teka-teki besar itu. Tanpa memecahkan teka-teki ini, kita tidak akan pernah mengharapkan keselamatan kekal atau kerajaan sorga. Mari kita baca Yesaya pasal 25 ayat 6. Ayat 6 kita baca, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Mengapa anggur itu tua benar? Itu karena anggur Paskah belum pernah dibuka sejak tahun 325. Kebenaran Paskah tersembunyi selama sekitar 1.600 tahun. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan apa? Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Meniadakan maut untuk seterusnya berarti hidup yang kekal. Dalam Alkitab, hanya anggur Paskah mengandung janji hidup yang kekal. Mari kita baca lagi ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya, inilah siapa? Inilah Allah kita. Dengan menyaksikan apa orang-orang ini bisa memiliki pemahaman seperti itu? Setelah mereka menyaksikan Dia membuka jalan ke hidup yang kekal dengan anggur yang tua benar, mereka berkata, sesungguhnya, inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saat ini, ada banyak gereja seperti pasir di tepi laut. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, dari mana Dia akan muncul dengan meterainya? Dia akan datang dari timur, tempat matahari terbit. Bukankah ada tertulis bahwa terang Injil akan bersinar dari timur dan mencapai barat? Ini adalah arah Injil. Injil tidak diberitakan dari dunia barat, melainkan harus disebarkan dari timur ke barat. Melalui ini, umat manusia harus memecahkan teka-teki terbesar. Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita harus berteriak seperti ini. Orang-orang ini di Yesaya pasal 25 ayat 9 adalah mereka yang telah memecahkan misteri besar itu. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, menurutmu, siapakah aku ini? Bukankah kita semua harus berkata seperti Petrus, engkau adalah Mesias, Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia. Dengan ini, saya menutup khotbah ini. Terima kasih.